Halo semuanya, perkenalkan nama aku Niko Mangsrinati, NIM 210951140. Nah, di sini aku dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas materi terkait cara penanganan kelahiran anak babi, yang mana sekaligus ini merupakan mata kuliah dari manajemen dan kesehatan ternak babi. Dan tidak lupa saya berterima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Profesor Dr. Hewan Inengah Kertobesum MSI. Baik, untuk lebih jelasnya, saya akan next materi bahasan topiknya. Oke, adapun bahasan topik yang akan saya bahas, diantaranya yang pertama ada tanda-tanda induk babi yang akan melahirkan, yang kedua ada stadium proses kelahiran anak babi, yang keempat bagaimana tata laksana anak babi yang baru lahir, yang keempat ada ransum dan cara pemberian pakan, yang kelima adapun pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit. Oke, langsung saja. Sebelumnya, siapa sih di sini yang nggak tahu apa itu babi ya? Oke, di sini saya akan jelaskan babi. Babi itu merupakan hewan mamalia omnivora yang bermoncong panjang dan berhidung lemper. Tentu saja di Indonesia jenis babi yang paling banyak diternakan atau dipelihara oleh pemelihara atau ternak babi itu ya namanya jenis babi Berkshire atau merupakan jenis babi unggul yang dipilih oleh peternak penggemukan babi. Oke, selanjutnya tentu saja babi yang berkualitas baik itu dilihat dari indukannya. Maka dari itu, cara mengetahui indukan babi yang berkualitas itu yang pertama, tentunya sehat atau tidak cacat. Dan yang kedua itu mempunyai jumlah puting susu minimal 8 pasang. Yang di sebelah kirinya itu ada 8 dan di sebelah kanannya juga ada 8. Jadinya itu 8 pasang. Dan letaknya itu simetris, berjaraknya juga sama. Otot-otot yang baik di daerah pinggul dan juga bahu. Jadi dia itu memiliki otot yang baik dan kencang gitu di daerah pinggul dan juga bahunya. Nah, dia juga memiliki kaki kuat lurus, nah bisa berdiri tegak, tumitnya itu lurus, serta ekornya itu melingkar. Nah, pada bagian perut induk ini, induk babi, itu biasanya bila dipegang itu lunak dan juga halus. Nah, biasanya tubuh panjang dan punggungnya itu agak berbentuk busur dan kuat. Dan juga pada indukan babi yang akan melahirkan gitu, yang melahirkan itu berat bayi lahirnya itu minimal 1,1 kilogram. Oke. Untuk itu pasti kita ingin mengetahui sih apa aja tanda-tanda induk babi yang akan melahirkan. Oke. Oke, adapun tanda-tanda induk babi yang akan melahirkan itu yang pertama biasanya mencari tempat untuk melahirkan. Babi ini bingung dia. Maka dari itu dia itu akan mencari tempat yang nyaman untuk melahirkan. Yang kedua itu tentunya dia gelisah yang menyebabkan nafasnya itu tak teratur. Yang ketiga itu puting susunya itu semakin membesar dan juga mengeras. Selanjutnya pada bagian vulva itu tampak membesar atau membengkak dan juga berwarna kemerahan. Ada yang juga berisi lendir putih pada bagian vulvanya. Nah, induk babi yang mau melahirkan ini itu lebih sering berbaring ketimbang ya juga aktif juga sih. Lalu selanjutnya ekor babi itu biasanya terangkat ke atas, terangkatnya itu ke atas melengkung dan kuat. Oke, lanjutnya. Nah, untuk stadium proses kelahirannya itu terbagi menjadi 3 proses stadium. Yang pertama ada stadium persiapan, di mana stadium persiapan ini meliputi vulva merah dan tampak membesar, puting atau yang tadi ambingnya itu keras dan agak kebiruan, lalu nampak gelisah sehingga nafsu makannya itu menurun, lalu babi ini lebih sering menghentakkan kakinya. Selanjutnya pada bagian perut itu jatuh atau turun ke bawah. Nah, biasanya induknya ini siap-siap untuk mengumpulkan sarang atau jerami-jerami yang ada. Nah, yang kedua ada stadium pembukaan, di mana stadium ini babi itu akan menghadap sisi badan itu menjadi cekung dan pinggangnya itu menurun. Lalu ikatan rahim itu mulai kendor dan berkontraksi. Serta puting atau ambingnya ini udah mulai tegang dan berisi air susu. Lalu sering juga dia itu mengeluarkan urin atau kencing. Lalu yang terakhir ada stadium pelepasan. Nah, stadium pelepasan ini biasanya disertai dengan kejang pada daging perut. Lalu setelah dia kejang itu janinnya mulai keluar atau terdorong keluar. Serta ya ini induk babi itu ketika sudah melakukan stadium pelepasan ini dia itu lemas beberapa waktu. Oke, perlu diketahui pula segera setelah anak babi ini dilahirkan
itu harus lepaskan lapisan tipis yang membungkus tubuhnya dengan selai kain yang ada, kain kering terutama. Dengan demikian anak babi itu menjadi kering dan mencegah terjadinya kedinginan pada anak babi. Nah, lalu lepaskan segera mungkin setiap cairan yang mengganggu lubang hidung dan juga mulutnya. Nah, apabila anak babi ini tidak dapat bernapas secara bebas, pegang kedua kaki belakang dengan kepala ke bawah dan ayunkan perlahan untuk mempercepat pelepasan cairan dari lubang hidungnya. Nah, dan juga mengurut pelan-pelan pada bagian dada dan menghisap keluar cairan dari lubang hidung dan yang dapat merangsang pernapasannya. Oke, baik, selanjutnya di sini itu terdapat tata laksana anak babi yang baru lahir. Nah, tata laksana tersebut itu mencakup pemotongan tali pusar. Nah, tali pusar itu adalah organ yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus selama kebuntingan, tapi menjadi suatu bagian yang tidak diperlukan dan merupakan daerah yang berbahaya karena biasanya di situ kan masuknya infeksi setelah anak babi lahir. Nah, dengan demikian, setelah babi itu lahir, tali pusarnya harus dipotong. Dengan cara yang pertama itu ikat tali pusarnya itu kira-kira 2 cm dari pangkal dengan seutas tali benang yang steril. Lalu potong tali pusar dengan gunting atau pisau di bawah ikatan. Selanjutnya setelah dipotong, dioleskan di tempat pemotongan tali pusar dengan yodium tiktur keras. Tata laksana selanjutnya yaitu memotong gigi. Nah, anak babi yang baru lahir itu terdapat 4 pasang gigi atau 8 gigi tajam. 2 pasang pada tiap rahang disebut gigi hitam, gigi jarum atau gigi serigala. Nah, meskipun gigi tersebut cukup penting pada anak babi, namun gigi tersebut harus dipotong karena lebih banyak menimbulkan kerugian daripada keuntungannya bagi peternak. Nah, kenapa sih hal tersebut ya harus diginiin ya? Nah, alasannya itu karena giginya itu kan sangat efektif yang menyebabkan luka pada ambing induk dan mengakibatkan induk itu menolak untuk menyusui anak-anaknya. Nah, apabila anak babi itu berkelahi juga atau merebut susu induknya itu dari puting satu ke puting lainnya atau bermain gitu dengan sesamanya, maka gigi itu dapat menyebabkan luka pada muka di bagian luka dan itu kan dapat menyebabkan jalan masuknya penyakit ya yang disebabkan oleh mikroorganisme. Maka dari itu giginya itu perlu dipotong. Lalu caranya itu yang pertama pegang kuat-kuat anak babi dengan satu tangan di mana 3 jari menahan rahang dan ibu jari menekan jari belakang leher dengan arah yang berlawanan. Lalu selanjutnya masukkan jari telunjuk pada sisi dari mulut persis di belakang gigi jarum yang mendekati ujung lidahnya. Nah, kemudian setelah itu dengan alat pemotong gigi atau alat pemotong kuku, lalu potong gigi di atas gusi dan juga di taringnya. Oke. Oke, untuk selanjutnya tata laksana berikutnya itu yaitu pemotongan ekor. Pemotongan ekor ini penting dilakukan karena biasanya anak babi yang baru lahir itu menggigit ekor, yang dimana itu tuh menjadi masalah yang sering terjadi dan hampir di semua peternakan babi. Maka secara rutin itu dilakukan pemotongan ekor anak babi baru yang baru lahir gitu. Nah, untuk melakukan hal tersebut itu yang pertama cukup memotong 2/3 hingga 3/4 dari bagian ekornya. Lalu panjang ekor yang dipotong itu dapat dari ujung hingga pangkal ekornya. Nah, apabila pendarahannya itu semakin sedikit terjadi, pada beberapa alat yang digunakan itu biasanya tumpul ya dan cara pemotongannya benar gitu. Lanjut, nah di sini juga terdapat laksana itu ada pemberian kolostrum. Pemberian kolostrum itu sangat penting karena anak tadi yang ngomong itu kan biasanya lahir. Nah, itu diberikan kesempatan yang baik untuk dengan mengarahkan anak tadi ke ambing induknya. Nah, lalu penyerapan kolostrum itu adalah khusus spesifik untuk penyerapan anak tadi yang berlahir. Sebagaimana fungsinya yang merupakan senjata utama perkembangan melawan penyakit pada masa awal pernikahan. Nah, untuk memperoleh air putih bersama kolostrum ini itu menjadi fungsi atau daya mengandung daya tahan tubuh yang tinggi. Nah, selanjutnya sini saya akan menjelaskan terkait langsung dengan cara pemberian pakan. Nah, anak babi yang kurang dari 8 minggu tentang satu beratnya itu ya 0,25 mg per ekor atau per dan untuk anak babi jenis tersebut sebanyak 20 per ekor atau per harinya. Nah, untuk induk yang tidak menyusui atau tidak bintik kurang lebih 20 gram per ekor per harinya. Untuk induk babi yang bintik sebanyak kurang lebih 11 gram per ekor. Lalu untuk induk yang tujuh itu 20 gram per ekor per ibu dan ditambahkan dengan jumlah anak lalu dikalikan 2,25 kg per ekor. Nah, untuk pejantan itu sebanyak 3-4 kg per ekor per harinya.
Oke, lanjut. Terdapat juga pencegahan dan pengobatan terhadap penyakitnya. Nah, anak babi yang biasanya baru lahir itu bisa diberi zat besi dan tembaga injeksi, misalnya Picdex itu. Dosisnya untuk anak babi umur 2 sampai 4 hari itu 1 cc per ekornya. Nah, ini tuh merupakan tindakan pencegahan. Biasanya umurnya itu juga 5 sampai 28 hari itu 1 sampai 2 cc per ekor dengan cara diinjeksi di intramuskularnya di bagian pantatnya. Lalu diberikan ransum itu harus baik dan lebih-lebih juga vitamin A dan D itu harus cukup. Lalu menjaga kebersihan kandang itu sudah pasti dengan menggunakan desinfektan itu seperti liosol atau Krelloin itu. Lalu untuk menyemprot dan kandang itu selalu kering. Nah, terhadap anak babi juga itu hendaknya selalu diberi alas lantai dari rumput atau jerami yang berambut atau boleh juga serbuk gergaji dan sebagainya ya, yang halus gitu, yang selalu diganti agar tidak basah juga ya. Tujuannya itu biar mereka tetap hangat dan juga bersih. Selanjutnya mereka tentunya harus diberikan vaksin, yang mana diberikan vaksin pertama itu di umur 14 hari sesudah kelahirannya. Oke.